kelas pengolahan limbah. Di sini kami mengambil tema limbah padat dan mengangkat judul pengelolaan limbah padat B3 industri tekstil, studi kasus dan pendekatan solusi berbasis ilmiah. Oke. Next, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya, Budi Fadlul Uhya, dengan NIM 23232. Dengan saya, Eka Apriliani dengan NIM 23213. Dengan saya, Muhammad Hafiz Ansori dengan NIM 23219. Dan saya, Serlina Rizkyawati dengan NIM 23221. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama, kenapa sih kita memilih topik ini sebagai pembahasan? Karena industri tekstil merupakan sektor penting dalam ekonomi Indonesia, namun juga menjadi salah satu penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun yang terbesar, khususnya sludge dari IPAL. Limbah ini mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air, serta membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Kasus pembuangan ilegal limbah tekstil di Cianjur pada tahun 2024 mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran industri terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Padahal, pendekatan berbasis teknologi dan prinsip sirkular ekonomi dapat menjadi solusi, seperti pemanfaatan sludge menjadi bahan bangunan atau koagulan alternatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi ilmiah yang tepat untuk menjawab tantangan lingkungan ini secara menyeluruh. Limbah industri, khususnya B3, menjadi tantangan besar terhadap lingkungan. Lalu industri tekstil menghasilkan sludge dari IPAL yang berbahaya. Terutama pada tahun 2024 terdapat kasus pembuangan ilegal sludge dari Majalaya ke Cianjur. Dari 3 aspek tersebut diperlukan pengelolaan limbah B3 yang efektif dan berkelanjutan. Oke. Selanjutnya ada project plans. Project plan sendiri kita mengambil rumusan masalah terdapat 3 poin, yaitu bagaimana karakteristik limbah padat B3 dari industri tekstil, apa dampaknya jika tidak dikelola dengan tepat, dan bagaimana strategi pengelolaan berbasis ilmiah dan teknologi. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Kami mengambil 3 tujuan penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan karakteristik limbah padat B3 tekstil. Yang kedua, menganalisis dampak lingkungan akibat pengelolaan yang tidak tepat. Yang terakhir adalah menyajikan solusi pengelolaan berbasis sains dan teknologi. Oke, next, selanjutnya adalah definisi dan karakteristik limbah padat B3 industri tekstil yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hafiz Ansori. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi dan karakteristik limbah padat B3 di industri tekstil. Yang pertama, karakteristik limbah padat B3 terdapat 3 poin. Yang pertama itu limbah utama, yaitu solid IPAL dan sisa potongan kain dan juga kemasan bahan kimia. Yang kedua, mengandung logam berat yang dimana terdapat ada PB, CN dan juga ZN, dan juga zat pewarna tekstil dan juga bahan toksik lainnya. Sifat limbahnya yaitu korosif, reaktif dan mudah menyala dan juga beracun. Menurut Fajriya dan Mawardani, selalu menjelaskan tentang sudut dari industri tekstil berpotensi sebagai limbah B3 karena mengandung bahan kimia dan logam berat yang tinggi. Limbah ini termasuk dalam kategori yang memerlukan pengelolaan khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan yang dimana mencemari air permukaan dan juga air tanah. Selanjutnya ada akumulasi logam berat pada pada tubuh manusia dan juga makhluk hidup. Selanjutnya ada menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan, gangguan organ dan bahkan hingga kanker. Yang terakhir yaitu merusak keseimbangan ekosistem perairan dan juga pertanian. Penjelasan dari Siti dan Wardani menyebutkan bahwa paparan logam berat dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan saraf, gagal ginjal, dan juga penyakit kardiovaskular. Studi ini menunjukkan bahwa tanah di sekitar lokasi pembangunan limbah tekstil mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Selanjutnya, studi kasus limbah B3 besi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Selina. Baik, kasus yang kami ambil adalah tentang pembuangan ilegal
padat B3 dari Majalaya ke Cianjur. Menurut berita dari dara.co.id, tahun 2024, warga menemukan tumpukan lumpur hitam pekat yang disinyalir berasal dari pabrik tekstil. Limbah ini kemudian terbukti mencemari irigasi dan tanah produktif. KLHK tahun 2023 menyatakan kasus ini sebagai salah satu pelanggaran berat dalam sektor pengolahan limbah industri. Selanjutnya ada analisis kasus limbah B3. Yang pertama ada jenis limbah dan dampaknya. Yang A ada limbah tekstil B3. Limbah tekstil B3 mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna tekstil, logam berat, dan bahan kimia yang dapat mencemari tanah, air, serta menyebabkan serta membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Yang B ada pembuangan limbah secara ilegal. Pembuangan limbah secara ilegal menyebabkan penyemaran lingkungan di wilayah Cianjur, berpotensi merusak lahan pertanian, mencemari sumber air, dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Yang kedua ada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Yang A, pengawasan yang lemah terhadap pengolahan limbah industri. Yang B ada anggota Komisi C DPRD menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah ilegal. Yang C ada pemerintahan daerah diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dinas lingkungan hidup, serta memperkuat sistem pengawasan limbah industri. Yang ketiga ada tanggung jawab industri. Yang A, pengolahan limbah sesuai regulasi. Industri tekstil wajib mengelola limbah B3 sesuai regulasi seperti melakukan pengolahan limbah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Yang B ada pembuangan limbah. Pembuangan limbah tanpa pengelolaan dapat melanggar peraturan lingkungan hidup dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Yang keempat ada implikasi sosial dan ekonomi. Yang A, pencemaran limbah. Pencemaran limbah berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas hidup, serta menimbulkan keserahan sosial. Yang B ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga dapat berdampak pada sektor pertanian dan perikanan di wilayah terdampak, sehingga menurunkan pendapatan masyarakat lokal. Yang terakhir ada penanganan limbah. Yang A, penegakan hukum menurut pasal 140 PPKLH nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin bagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan dikenakan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Yang B ada penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Yang C ada edukasi dan pembinaan. Edukasi dan pembinaan pada pelaku industri tentang tata cara kelola limbah yang benar. Yang D ada pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Selanjutnya pendekatan sosial akan dibahas dengan teman saya yaitu Eka. Baik, di sini pendekatan solusi itu ada 4. Yang pertama, teknologi material bangunan. Yang kedua, pengolahan internal. Yang ketiga, penguatan pengawasan. Yang keempat, prinsip ekonomi sirkular. Dan di sini teknologi material bangunan yaitu slug diubah menjadi liquid aggregate. Terus aggregate sintesis dari slug digunakan pada beton dengan hasil mekanik baik. Terus bata ringan dari slug lulus uji toksikologi dan kekuatan tekan. Dan yang kedua itu ada pengolahan internal. Slug dimanfaatkan sebagai koagulan alami. Yang kedua, efisiensi tinggi dalam menurunkan TSS. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia koagulan komersial. Selanjutnya ada penguatan pengawasan, yaitu sistem pelacakan digital untuk transporter limbah. Yang kedua, memungkinkan pemantauan real time dan
transparansi pengangkutan limbah. Yang ketiga, mencegah praktik pembuangan ilegal. Dan yang terakhir itu ada prinsip circular economy. Yang pertama itu pendekatan resil untuk mengurangi beban lingkungan. Yang kedua, limbah slug dijadikan bahan konstruksi menggantikan bahan alam seperti kerikil. Dan yang terakhir itu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keberlanjutan industri. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan terdapat 4 poin, yaitu limbah padat B3 tekstil mengandung zat berbahaya dan sangat berdampak luas. Yang kedua, studi kasus menunjukkan lemahnya pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, perlu adanya pendekatan teknologi dan sirkular ekonomi dapat menjadi solusi efektif. Yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting. Terakhir, kita memberikan saran. Yang pertama adalah pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan limbah B3. Yang kedua, industri harus mulai mengadopsi prinsip sirkular ekonomi. Dan yang ketiga, perlu lebih banyak penelitian untuk inovasi pengolahan sludge. Dan yang terakhir adalah perlunya edukasi dan pelatihan bagi pelaku industri kecil sampai menengah harus ditingkatkan. Baik teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.